Di balik pagar sederhana ini, anak muda menghabiskan hari-harinya. Mereka disebut santri pejuang ilmu, akhlak, dan masa depan. Pesantren telah menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sejak abad ke-18, lembaga ini tak hanya mencetak ulama, tapi juga pemimpin bangsa. Pesantren At-Thoha sejarah awal berdirinya adalah dari keadaan masyarakat dengan banyaknya anak yatim piatu duafa terlantar yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya. Maka kami mengajak beserta teman-teman relawan untuk mendirikan Pondok At-Thoha, yakni untuk anak yatim piatu duafa terlantar dari usia sekolah 7 tahun sampai SMA. Kami tampung, kami didik, kami asuh di Pondok Yatim At-Thoha agar beliau-beliau anak-anak tersebut bisa belajar agama, bisa belajar sekolah formal, dan juga keterampilan yang menjadi bakat dan minatnya anak-anak. Hari-hari mereka dipenuhi disiplin dan pengabdian. Dalam keterbatasan, tumbuh semangat menuntut ilmu yang tak pernah padam. Untuk rutinitasnya yaitu pertama, bangun jam 3 pagi itu kita melakukan tahajud terlebih dahulu. Sampai kita menunggu azan subuh di jam sekitar 4:30. Habis itu kita sholat berjamaah bersama-sama. Terus kita biasanya ngaji Al-Quran itu kayak surat yang pilihan gitu, seperti Al-Mulk, Ar-Rahman, dan lain-lain. Setelah ngaji, kita melakukan kegiatan masing-masing seperti piket bersama, masak, atau yang lain-lain. Habis itu kita baru persiapan untuk pergi ke sekolah. Untuk pergi ke sekolahannya kita biasanya dimulai dari jam 6:30 kita udah berangkat dan pulangnya itu kurang lebih jam 3. Habis itu kita istirahat sebentar, terus kita melanjutkan kegiatan mengaji Al-Quran bersama-sama sekitar jam 4:30. Habis itu kita sholat maghrib berjamaah, habis itu kita ngaji lagi. Habis ngaji kita sholat isya berjamaah, habis itu kita istirahat bentar, terus dilanjutkan mengaji kitab. Untuk ngaji kitabnya itu kurang lebih selesainya sekitar jam 9. Habis itu kita boleh melakukan kegiatan masing-masing seperti belajar untuk kegiatan besok atau mengerjakan PR kalau kita punya PR di sekolahan gitu. Habis itu kita baru tidur. Setiap santri punya cerita. Ada yang jauh dari keluarga, ada yang menanggung beban harapan, tapi semua dipersatukan oleh satu tujuan. Untuk pertama kalinya, ini sebenarnya bukan keputusan saya untuk masuk di pesantren At-Thoha ini. Cuma menurut saya ini keputusan yang baik untuk saya. Karena emang ada beberapa hal yang memang harusnya saya masuk di sini. Tapi di balik itu saya juga bersyukur saya masuk di sini karena nggak semua hal itu di sini itu negatif. Ada beberapa hal positifnya. Contohnya saya bisa memperdalam ilmu agama, saya bisa lebih dekat dengan Allah, dan juga saya lebih terjamin. Dalam artian saya nggak terlalu mengikuti tren-tren zaman sekarang seperti contoh kecilnya itu pacaran di luar batasan. Santri adalah benteng terakhir peradaban.
Di tengah dunia yang semakin gaduh, disitulah ia berdiri tegak, dengan tasbih di tangan, Al-Quran di dada, dan senyuman tulus di wajahnya. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik hiruk-pikuk zaman, ada nilai-nilai ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tetap dijaga. Menurut saya tantangan terbesar itu waktu awal-awal saya mondok itu rasanya itu pengen keluar aja, karena aku ingin merasakan kehidupan yang bebas, nggak di dalam pondok, karena di dalam pondok itu lebih ke banyak peraturan ataupun dilarang ini itu ataupun apa. Aku itu pengennya itu bebas aja hidupku, cuma setelah saya pikir-pikir ternyata ada baiknya juga saya di pondok. Nah, jadi tantangan terbesarnya saya ingin hidup bebas di luar sana tanpa peraturan dari siapapun apapun itu. Sekolah kidik sapa nerangake sapa ingsun tolabul ilmi au min fi'i min asatidai saking pira-pira guru ingsun. Untuk membagi waktu antara belajar agama dan formal itu sebagian orang memang bilang itu sulit ya. Bahkan saya sendiri pun awal-awalnya memang sulit untuk melakukan itu, tapi dengan berjalannya waktu saya bisa memanajemen waktu tersebut. Contohnya kalau pagi itu kan biasanya kegiatan formal atau sekolah biasa itu. Nah, pas paginya itu aku fokusin ke belajar sekolah itu, Kak, karena itu kan di sekolahan, jadi aku lebih fokus ke belajar formal itu. Habis itu kan udah selesai. Nah, itu aku ya fokus lagi ke agama. Jadi aku nggak mencampurkan pelajaran antara agama sama formal. Jadi aku bisa membagi waktu tersebut gitu. Untuk perasaan rindu keluarga itu tentunya sering sekali melanda diriku ya. Tapi itu menjadi salah satu resiko karena saya sudah berani mengambil keputusan untuk mondok di sini. Jadi kalau tiba-tiba rasa rindu itu muncul ke diri saya, biasanya saya itu mengalihkan rasa rindu itu untuk kegiatan-kegiatan positif. Contohnya untuk menghafal Al-Quran, terus sholat, kayak gitu. Biasanya aku tuh kayak cerita ke Allah gitu, biar Allah aja yang mendengarkan rasa rindu aku gitu. Pesantren bukan sekedar tempat belajar agama. Di sini, karakter dibentuk, rendah hati, disiplin, dan bertanggung jawab jadi bagian dari hidup mereka. Karakter santri memang di awal kami dasari dengan penguatan basic agamaan, keimanan, keislaman, itu yang harus menjadi fondasi. Tapi anak memang harus juga tidak boleh lepas dari perkembangan zaman. Anak juga butuh pendidikan formal, baik SD, SMP maupun selanjutnya. Dan juga anak ternyata dalam perkembangan zaman, anak juga butuh life skill, kecakapan hidup. Dan inilah yang akan menjadi sebuah garapan kami. Anak selain akalnya terisi, hatinya terisi, tapi anak-anak juga memiliki kecakapan hidup yang bisa menjadi untuk bekal kehidupannya, meraih masa depannya. Nah, inilah yang harus bisa kita garap. Anak-anak harus punya kecakapan untuk meraih masa depannya dengan keterampilan dan bakat-bakat lainnya. Bismillah, kami sangat mendorong, sangat konsen untuk mendidik, mengasuh anak-anak agar anak-anak ini bisa menjadi berkembang bakat dan minatnya
entah itu bakat di bidang olahraga, entah itu bakat di bidang kecakapan-kecakapan yang lainnya. Mungkin kalau agama ya dia bisa kultum, bisa khotbah, bisa menjadi imam, kemudian dia juga bisa menjadi olahragawan, bisa menjadi ilmuwan. Nah inilah yang harus kita kerjakan, kita bentuk dalam pengembelengan, sehingga nanti anak-anak bisa menjadi insan yang terampil, cakap, dan juga berakhlak mulia. Tentunya motivasi kami tidak terlepas dari nama Ad-Duha adalah spirit kami, bagaimana Ad-Duha ini adalah menjadi sinar pencerahan bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan pembelajaran, agar mereka meraih masa depannya sesuai dengan cita-citanya, baik anak-anak yang yatim, piatu, bahkan anak-anak terlantar, maka kami didik, kami asuh, kami bekali dengan berbagai keterampilan dan pendidikan, sehingga bisa meraih masa depan sesuai dengan cita-citanya anak-anak tersebut. Dulu saya memiliki cita-cita banyak sekali. Ya karena mungkin masih kecil ya. Tapi sekarang cita-cita saya sederhana. Cukup bisa membanggakan orang tua saja menurut saya udah sangat senang dalam hati saya. Itu cita-cita terbesar saya, yaitu membanggakan orang tua, dan kalau bisa saya ingin haji bersama keluarga saya. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap berjuang. Di tengah arus modernisasi, pesantren bertahan sebagai benteng moral bangsa. Tentunya kami sangat menghadapi hal-hal yang kaitannya dengan anak, karena bagaimanapun anak-anak kami berasal dari masyarakat yang kurang perhatian, yang penuh dengan kekurangan. Ini biasanya perilakunya lain dari yang masyarakat pada umumnya. Akhirnya biasanya kurang motivasi. Juga kadang orang tua yang tidak perhatian, dan juga kadang masyarakat memandang sinis seolah-olah anak panti itu anak-anak yang bermasalah, padahal tidak. Kalau kita perhatikan, kita layani, kita berikan kasih sayang, kita didik, insya Allah mereka juga sama dengan anak-anak yang lain. Inilah yang menjadi tantangan kami yang pertama. Tapi ada juga tantangan-tantangan yang lain, misalnya kami tanya dengan support dana, dengan guru-gurunya, tapi yang jelas prioritas kami memang masalah anak ini yang menjadi utama. Insya Allah faktor-faktor pendukung lainnya bisa sambil jalan, nanti ada solusinya. Masyarakat dengan hubungan pesantren sangat dinamis. Kami menjalin hubungan yang harmonis, bagaimana ada bina lingkungan, pengajian bersama, kegiatan-kegiatan pesantren nantinya juga memasyarakat. Masyarakat juga melibatkan kami dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Nah inilah yang harus kita bangun, bahwa kita tidak berdiri menara daging, berdiri inklusif ataupun eksklusif, tapi kita harus bisa membangun sebuah kerjasama untuk membangun masyarakat yang bahagia, yang sejahtera, dan ini membutuhkan sebuah kerjasama dengan masyarakat dan juga dengan yayasan kami. Hubungan warga dengan pesantren Ad-Duha selama ini baik, jadi warga sendiri bisa merasakan manfaatnya untuk tinggal berdekatan dengan pesantren Ad-Duha. Kami sebagai warga tentu saja merasakan dampak positif, karena dengan adanya pesantren Ad-Duha ini, yang pertama masyarakat sekitar secara ekonomi juga ada lapangan pekerjaan ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pesantren, kita bisa menyediakan misalnya makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok yang bisa dibeli oleh mereka. Kemudian ada lagi yaitu untuk pendidikan akhlak. Jadi dampak positifnya masyarakat sekitar bisa meneladani akhlak para santri maupun para ustadz dan ustazahnya di lingkungan sekitar pondok. Kemudian kita bisa melakukan kerjasama di lingkungan warga dalam berbagai hal. Mudah-mudahan nanti masih ada peningkatan lagi di bidang-bidang yang lain.
kami sangat menjaga keterbukaan dari berbagai masyarakat sekitar. Kami libatkan untuk menjadi pengurus, menjadi relawan, menjadi aktivis, bahwa kegiatan kami sangat terbuka kepada masyarakat. Kami tidak menutup diri, entah itu pengajian yang sifatnya majelis taklim, Jumat rutin itu, kemudian pengajian-pengajian yang lain, juga kami sangat dilibatkan dari kegiatan kemasyarakatan. Nah, inilah memang kami harus bisa menjaga hubungan baik dengan masyarakat, karena bagaimanapun kita dari bagian masyarakat, dan kami ingin menjadi masyarakat ini menyatu dengan kami, terpadu untuk bersama-sama mensukseskan apa yang menjadi harapan kita bersama. Menurut saya, pelajaran yang saya sangat dapatkan dari sini itu terutama sabar dalam menghadapi semua cobaan yang Allah berikan. Jujur, dulu itu pemikiran saya itu kurang dewasa dalam menghadapi cobaan ataupun permasalahan kehidupan sehari-hari. Cuma dengan berjalannya waktu, aku di sini aku bisa mengontrol semua perasaan itu lebih tenang, lebih dewasa. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas pelajaran hidup yang saya dapatkan di sini. Menurut saya perubahan terbesar itu berada di dalam diri saya. Walaupun perubahan tersebut kecil menurut orang lain, tapi menurut saya itu sudah cukup besar untuk saya sendiri. Karena saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Lebih mengerti tentang ilmu agama ataupun saya lebih dewasa dalam menghadapi kondisi apapun. Kesan saya sangat baik ya. Jadi melihat perilakunya itu mereka sopan, santun, kemudian mereka menunjukkan akhlak yang benar-benar Islami dan dapat menjadi teladan dan contoh bagi warga sekitar. Alhamdulillah kami sudah banyak alumni yang sangat konsen terhadap cita-cita profil kami, bahwa ada anak alumni yang sudah merintis pondok maupun panti sendiri di Kalimantan, yang sampai ini juga anak asuhnya tidak sedikit, sampai 30-an. Juga ada anak-anak kami yang sudah menjadi tenaga profesional di Dirjen Pajak Jakarta, ada yang jadi tentara, bahkan ada yang jadi perawat di rumah sakit rumah sakit UNS. Itu jadi anak-anak kami, ya ada yang jadi olahragawan juga, ada yang merintis panti asuhan, ada yang bekerja di lembaga pemerintahan. Nah, ininya tentunya sangat menjadi kebahagiaan bagi kami bisa mengantarkan alumni dalam rangka terjun dalam bidang sesuai dengan cita-citanya. Harapan kami sebagai warga jadi bisa lebih meningkatkan kerjasama, kemudian kualitas dari pesantren Ad-Duha mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Jadi kami sebagai warga juga nanti ke depannya bisa memasukkan anak-anak kami di pesantren Ad-Duha juga. Harapan kami dari pesantren Ad-Duha ini ke depan bisa menjadi pesantren yang diunggulkan maupun dibanggakan oleh masyarakat, menjadi faktor pendorong ke depan dalam rangka pembangunan berbasis keimanan dan ketakwaan. Kami memiliki lembaga pendidikan dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, menjadi pondok yang bisa menampung anak dengan segala kebutuhannya. Dan kami berharap masyarakat bersama ikut memiliki dan berpartisipasi sehingga kedepannya pondok pesantren ini bisa menjadi pionir maupun membangun peradaban masa depan dari kebutuhan umat, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, apa itu santri? Santri adalah jiwa-jiwa yang dengan gagah berani membersihkan hatinya di pabrik pencucian jiwa yang bernama pesantren. Mereka datang dengan hati yang mungkin penuh noda, berselimut dosa, atau terluka. Mereka pulang dengan hati yang bersih, bercahaya, dan siap menerangi sekelilingnya. Santri bukanlah soal di mana ia tinggal, tetapi tentang bagaimana ia memaknai hidup. Ia adalah cahaya yang lahir dari kesunyian, kekuatan yang tumbuh dari kerendahan hati, dan cinta yang terpancar dari ketaatan. Itulah santri, sebuah kata sederhana yang menyimpan samudra makna dan lautan haru. Santri adalah benteng terakhir peradaban.
Di tengah dunia yang semakin gaduh, disitulah ia berdiri tegak, dengan tasbih di tangan, Al-Quran di dada, dan senyuman tulus di wajahnya. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik hiruk-pikuk zaman, ada nilai-nilai ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tetap dijaga. Santri adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi keluarganya. Setiap doa di sepertiga malam terakhir, ia sisipkan nama ayah ibunya yang sedang berjuang keras di luar. Ia rela memakai seragam yang sama berulang kali agar beban biaya orang tuanya tidak terlalu berat. Prestasinya bukan diukur dari piala, tetapi dari setiap huruf hijaiyah yang berhasil dilafalkannya dengan benar, dan dari akhlaknya yang semakin hari semakin mulia. Dari sini, apakah kita akan kufur nikmat? Dari latar belakang pondok yang membantu anak yatim agar dapat pendidikan formal dan memiliki moral yang baik, apakah kita di sini tidak tersentuh? Menurut saya, arti kebersamaan itu seperti halnya tubuh kita. Contohnya, ada salah satu yang sakit, jadi kita merasakan semua rasa sakitnya itu. Jadi saya berusaha menjaga semuanya agar tetap bisa sehat. Contohnya kalau temennya ada yang sakit itu diurusin sampai sembuh, dikasih makan, diambilkan makan, dikasih obat ataupun itu sampai sembuh biar semua sehat. Ini bukan hanya tentang pondok pesantren biasa, ini adalah keluarga, kekuatan, rumah, tempat pulang, serta wadah untuk menempa diri, membangun karakter, dan berkontribusi bagi masyarakat. Untuk pesantren ini saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kalau saya nggak di sini saya belum jadi apa-apa. Untuk pengurusnya saya ucapin terima kasih. Maafkan saya karena mungkin belum bisa menjadi istri yang baik. Maafkan juga atas tingkah saya yang mungkin terkadang kurang berkenan. Untuk pengurus-pengurus semua, pesannya semoga pesantren ini semakin maju, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terus pokoknya semakin maju, bermanfaat dunia akhirat, itu aja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya, dan maaf jika belum sesuai harapan kalian. Itu aja. Di sini saya sebagai pembuat dokumenter untuk melihat bagaimana dalam agama Islam mencari ilmu adalah kewajiban. Tidak ada keterbatasan yang tidak bisa karena di pondok ini semua diusahakan. Memang tidak selamanya indah, tapi dari letak perjuangan inilah yang membuat saya tertarik untuk mengangkat tentang perjuangan yang diupayakan. Semua ini berkat ridho Allah dan saya percaya semua punya kesempatan emas. Seperti yang saya buat, saya ingin melihat adik-adik saya bisa menuntut ilmu, bahkan bisa lebih dari saya.